Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rohis Pilatul Jannah, kembali lagi di channel YouTube Rohis Pilatul Jannah dalam segmen Ngobrol Santai. Kali ini dalam segmen Ngobrol Santai, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Radit. Oke, Kak Radit, silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya M. Raditya Video. Saya berasal dari kelas TKJ 1. Oke, itu dia ya. Jadi Kak Raditya ini dari kelas 10 TKJ 1. Radit ini merupakan salah satu siswa yang berprestasi di SMK Negeri 8 Palembang. Ya. Oke Kak Radit. Kak Radit kan di SMK Negeri 8 Palembang nih milih jurusan TKJ. Itu tuh kenapa alasannya Kak? Atau Kakak tuh disuruh atau memang kemauan Kakak masuk TKJ? Kalau untuk masuk TKJ sebenarnya kemauan, tetapi kalau semisal dibilang terpaksa, nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan dari orang tua gitu. Nggak ada. Biasanya tuh kan banyak siswa-siswa tuh kan disuruh oleh orang tuanya gitu. Banyak. Untuk masuk jurusan ini aja, kalau ini aja. Sebenarnya keinginan saya masuk TKJ ini untuk mampu belajar ngoding lebih jauh, tetapi malah sebaliknya tidak melakukan apa-apa, ya cuman untuk kayak dasar-dasar dari teknologi. Berarti sebelumnya kakak ini sudah paham tentang coding dan tentang apa-apa yang harus dipelajari di TKJ. Iya, benar. Kakak tuh belajar coding itu di mana Kak, sebelum masuk SMK 8 ini? Sebenarnya kalau untuk masalah belajar coding itu nggak ada. Berarti autodidak sendiri dari kelas 1 SMP sampai sekarang itu autodidak sendiri, nggak ada kayak belajar sama orang, nggak ada belajar sama guru dan semacamnya, guru privat les, nggak ada. Ya berarti nggak bimbel sama sekali, langsung kemauan kakak sendiri untuk belajar sendiri gitu. Enggak. Jadi kakak masuk jurusan TKJ itu tidak ada paksaan ya? Nggak ada kan. Jadi memang normal kemauan kakak. Sebenarnya agak nyesel juga sih saya masuk TKJ. Kenapa? Untuk masuk TKJ sebenarnya saya menginginkan kayak dari SMK itu kan kepanjangannya sekolah menengah kejuruan berat. Saya kira SMK sama SMA itu agak beda. Ya. Gua kira SMK itu full praktek, Ya. pas masuknya enggak kayak gitu. Enggak full praktek. Masih ada teori, masih ada pelajaran umum padanya. Jadi hampir sama dengan sekolah biasa gitu, SMA. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Nggak ada. Tapi kita tuh memang ada praktek Kak, kalau di SMK ya. Tapi nggak setiap hari gitu. Nggak setiap hari. Cuman ada hari-harinya aja. Oke. Karena itu sebelum ingin masuk TKJ tuh ada pilihan atau keinginan nih masuk jurusan lain nggak? Mungkin hotel atau apa, TKR gitu. Sebenarnya nggak ada. Paling TKJ dong. Kalau disuruh untuk memilih antara jurusan lain, semisalnya TKJ itu nggak diterima, ya paling saya pindah ke AKL. Oh berarti kakaknya pilihan kedua yang AKL. Berarti misalnya nggak diterima di TKJ, langsung mental ke TKL. Iya. Itu pas masuk kemarin jalur apa? Jalur tes berarti. Aku dulu nggak tahu loh kalau bisa masuk jalur prestasi. Ya. Kalau bisa jalur prestasi bisa. Jalur prestasi. Boleh terlambat mungkin. Iya mungkin kurang info mungkin dari webnya atau orang lain. Jadi kurang mengikuti websitenya. Jadi udah ketinggalan aja gitu. Di SMK 8 ini Kak, selama hampir 1 tahun ya. Iya. Eskul apa aja yang kakak tekuni di SMK 8? Untuk eskul itu banyak, ada 4, yaitu PMR, marching band, basket, dan rohis. Ya. Untuk untuk mengikutinya itu nggak terlalu lama juga, paling kayak 1 bulan 2 bulan gitu. Kayak keluar langsung nggak 1-2? Iya 1-2. Kalau paling disuruhnya apa yang paling lama di eskul ya basket. Itu hampir 5 bulan. Hampir 8 bulan. Hampir 8 bulan berarti hampir setengah tahun lebih. Iya.
Dari awal masuk gitu mas. Iya, dari awal masuk. masuk. Pas berhentinya pas pertengahan semester. Iya, Semester 2. iya, dengan Berarti kakak nih lumayan aktif di ekskul tapi udah berhenti semua. iya. Jadi tapi walaupun kakak udah berhenti di ekskul tapi prestasi kakak tuh membanggakan nama sekolah. Menurut Kak Radin ya, kan kakak pernah ikut ekskul PMR, terus basket, Iya, terus ekskul marching band. iya. Nah dari ketiga ekskul itu menurut kakak ekskul yang paling sulit yang mana di antara tiga? Kalau disuruh milih antara keempat itu paling basket. Yang paling Karena- sulit ya? Ya, karena basket itu bukan ngelatih otak, tapi ngelatih fisik. Itu melatih taktik sama fisik gitu. Iya. Jadi kita tuh belajar dua-duanya. Heeh. Gak cuman ilmu aja tapi fisik kita tuh Iya. jadi kuat. Fisik juga. Itu masalah kakak keluar dari 4 ekskul itu apa? Kok bisa keluar gitu? Sebenarnya itu kemauan sendiri dan apa tuh namanya? Bukan dikeluarkan oleh pembina atau Enggak ada. apa? Untuk keluar sendiri itu enggak ada. Semisalnya kayak dibenci orang atau saya ngebenci orang enggak ada. Itu kemauan saya sendiri dan itu ada masalahnya juga dari saya. Untuk masalah pribadi maupun masalah keluarga. Berarti bukan masalah dari teman atau pembina. Enggak ada kebencian, enggak ada apa-apa di sini. Berarti kemauan kakak memang ingin keluar gitu ya? Iya. Nah, karena ada masalah keluarga. Menurut Kak Radin nih Kak, di ekskul basket tuh sulitnya di mana Kak? Karena kan kata kakak tadi kan yang paling sulit itu ekskul basket. Iya. Jadi di ekskul basket tuh yang sulit tuh di mana ya? Kalau untuk kesulitan di basket ya paling di pas mainnya itu sih. Berarti pas gamenya. Iya, pas game. Itu pas gamenya itu agak gimana gitu. Ya kan basket itu kan main body pastinya kan. Terus kelincahan juga itu, kecepatan pasti. Terus di ekskul basket itu kan ada namanya yang melatih fisik tadi kan. Iya, melatih fisik. Itu melatih fisik itu seharian itu full melatih fisik atau nanti ada timnya nih? Sebenarnya sistem untuk basket sendiri ini aku kasih tahu. Untuk sistem basketnya sendiri itu pas awal-awal main untuk 1 jam atau 1,5 jam itu tuh dia latihan dulu sama coachnya. Ya latihan fisik Iya, selama latihan fisik maupun latihan yang lain lah pokoknya. sisanya game nih. Sisanya untuk game, untuk main senang-senang maupun untuk latih ya konsentrasi pemain lain juga. Kekompakan juga. Iya, kekompakan. Jadi biar ketika ada sparring atau lomba itu jadi nggak kaku lagi. Iya. Jadi udah kompak, udah bisa bawa piala lah. Bisa lah. Oh iya Kak, kalau nggak salah kemarin kakak juara 1 ya? Iya, juara 1 LKS web design. Itu lomba kemarin tingkat sekota Palembang. Iya, tingkat provinsi. Oh, tingkat provinsi berarti udah jauh ya. Iya. Langkah. Itu acaranya lomba kemarin itu dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati apa itu? LKS. Lomba kompetisi siswa. Berarti memang untuk siswa dan itu ada SMP atau cuma SMK saja? Sebenarnya banyak itu, tapi untuk LKS sendiri kompetisi siswa ini itu cuma ada di SMK. Yang lainnya mungkin OSN atau O2SN itu tingkat-tingkatnya SD, SMP, SMA gitu. OSN dan O2SN itu banyak cabang lomba ya kan? Cabang olahraga semua gitu kan? Iya. Berhubung kakak juara 1, dengar-dengar bakal jadi perwakilan di LKS tingkat nasional. Iya. Tingkat nasional. Benar kan? Benar. Itu tingkat nasional akan dilaksanakan di mana?
Kemungkinan start sih di Lampung katanya tanggal 18 Agustus ini. Kemungkinan itu belum juga ada lombanya paling persiapan 2 hari di depannya. Kemungkinan fixnya kata moderator dari LKS yaitu tanggal 20 mulainya. Berarti tapi tanggal 18 tuh udah di lokasi gitu. Iya, dan di lokasi. Jadi 2 hari itu untuk latihan gitu mungkin. Mungkin. Itu LKS tingkat nasional bakal diikuti oleh setiap provinsi kan ya? Iya, Kali mewakili provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Untuk tingkat provinsinya tuh banyak sebenarnya. Dari Sabang sampai Merauke itu ada untuk tingkat-tingkat nasional. Ada 36 siswa untuk mewakili Indonesia untuk masuk ke ASEAN negara. Oh, berarti kalau menang dari tingkat nasional akan maju ke ASEAN. negara langsung nggak ya? Iya, negara. Antar negara. Tapi belum ke nasional ya. Mungkin ke ASEAN dulu mungkin Tapi atau sekalian baru ke internasional. Itu udah bagus banget itu kalau udah bisa ke internasional. Iya. Kita doain aja ya guys, semoga Kak Radit ini bisa masuk ke internasional. Amin. Go internasional. Itu lomba LKS kemarin itu peraturannya gimana? Kalau untuk peraturannya sih banyak sebenarnya. Kalau setiap kenaikan tingkat provinsi maupun tingkat apa itu berbeda. Pasti beda. Ya, masih beda peraturannya. Untuk peraturan kali ini mungkin ada 10 nggak salah peraturannya. Apa aja tuh? Untuk pertama itu nggak boleh kayak melakukan kecurangan terhadap web lain, misalnya menyamain web desain lain itu nggak boleh. Kayak copyright gitu. Masuk ke copyright itu nggak boleh. Misalnya ada itu paling diperingati saja. Berarti nggak diskualifikasi langsung? Belum Cuman diperingati ya, doang. diperingati aja. Untuk yang selanjutnya itu mungkin tidak boleh kayak autobot semi di game itu ada autobot kan untuk memainkan itu sebenarnya nggak boleh juga, tapi emang ada di komputernya itu autobot untuk ngebikin sendiri. Nggak boleh. Otomatis sendiri gitu. Otomatis sendiri. Yang ketiga itu nggak boleh mengcopy website lain, semisalnya ada di HP itu kan, semisal kita ambil Kominfo. Ya. Nah itu nggak boleh diambil juga desainnya. Berarti nggak boleh mengikuti Ya, desain website lain gitu. Nggak boleh. Hampir sama seperti peraturan pertama tadi. Iya, hampir sama. Kalau menggunakan visual code itu boleh nggak dalam perlombaan itu? Sebenarnya itu aplikasi ini utama untuk ngoding dan juga bisa tempat lain juga. Untuk visual code itu emang nggak ada autobot gitu. Dia tuh cuman kayak kita ada langsung gitu di ininya. Emang diperbolehkan. Untuk plugin-pluginnya Berarti nggak dilarang gitu? enggak. Untuk yang ngerti teknologi, untuk yang di bagian web design itu kan ada plugin namanya. Untuk bagian plugin itu emang dibolehkan dari panitia. Nggak ada larang dari Nggak panitia? ada. Bebas. Untuk yang kelima itu dia peraturannya tuh nggak boleh membawa HP ya, misalnya untuk menyontek lah gitu. Untuk tips gua kalau ada lomba gitu ya, itu tuh kalian gunakan kayak semacam aplikasi pihak ketiga di website lain. Pokoknya yang bersangkutan dengan login itu nggak boleh, tapi yang bersangkutan tidak login itu boleh. Untuk peraturan ke-6 sampai ke-10 itu nggak boleh. Itu sebenarnya ada di situ, tapi malas aja nyebutinnya. Pasti kalian tahu kalau kalian ngikut LKS gitu, peraturannya pasti ada di lomba gitu. Untuk peraturannya ya segitu doang sih, cuma 10. Yang keenamnya nggak sebutin Kak, tolong Kak. Tolong Kak biar panjangnya. Untuk yang ke-6 itu kemungkinan sih nggak boleh ngasih kayak kode-kode ke player lain atau semisal Berarti nggak boleh saling bantu gitu. iya, nggak boleh saling bantu. Itu murni harus
ngadap satu arah nih itu. Nggak boleh kayak lihat kiri kanan, itu nggak boleh. Gak berhadapan jadi. Iya. Untuk yang ketujuh itu masalah nggak boleh kayak mencontek atau semisal kita tuh kayak melihat codingan orang lain gitu. Emang sama tapi nggak boleh terlalu banget kelihatan. Misalnya kita nulisnya apa tuh eh, menanam padi di sumur itu nggak boleh juga di sumur kita. Harus di tempat yang berbeda gitu. Berarti menanam padi di sawah gitu. Ah, Jadi biar beda gitu. biar beda gitu. Walaupun desainnya sama. Iya, walaupun ininya sama tapi nggak boleh di satu tempat. Untuk peraturan ke-8 itu nggak boleh ada kayak semacam alat yang di telinga maupun alat-alat yang dimanapun itu nggak boleh. Handset gitu. Kayak langsung itu nggak boleh. Untuk yang 9 itu sebenarnya kalau waktunya kepepet itu nggak boleh berbincang dengan pelatih kita. Itu dianggap kayak diskualifikasi mau Berarti nggak boleh komunikasi gitu. ya nggak boleh komunikasi semisal itu kerjaannya belum selesai. Kalau selesai boleh. Selesai boleh. Nah. Untuk peraturan yang terakhir itu nggak boleh protes dengan juri. Kalau protes dengan juri itu dinyatakan diskualifikasi untuk pemain pesertanya. Berarti nggak boleh ganggu gugat keputusan juri itu. Udah Iya. mutlak. Uh-uh. Oke, kita sudah di penghujung acara podcast pada hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata motivasi dari Kak Radit. Silakan Kak Radit. Untuk motivasi saya sendiri itu dikit, cuman paling nggak usah begadang terlalu lama gitu kayak jam 1, jam 2 gitu baru tidur, nggak usah kayak jam 11 atau enggak jam 10 gitu begadang. Kalau kutu buku biasanya jam 8 dia Jam jam 8, 8 jam 9 dia tidur. Dan juga jaga kesehatan, jaga jiwa, jaga pikiran, dan juga jangan terlalu banyak menghadap komputer. Untuk ininya harus mandiri. Iya. Berarti mandiri harus pokoknya harus. Iya, harusnya pokoknya mandiri, jangan gitu. Itu dia kata-kata motivasi dari Kak Radit. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Radit karena sudah menyempatkan hadir di acara podcast kali ini walaupun sederhana gitu. Iya. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Rohis yang berkontribusi dalam pembuatan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah, bye-bye. Ingat, ngoding itu asik.